Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang hunter sekaligus traveler. Kali ini agak beda nih, kenapa kameranya white gini? Karena gue mau unboxing beberapa hasil belanja online gue. Dan ini sumpah guys, banyak banget. Ini gue haul banyak banget barang, macam-macam ya, misalnya mulai dari kaos, frame kacamata, dan segala macamnya, you name it. Dari mulai Tokopedia, Shopee, ada MAPI Mall, tapi setelah gue telepon customer service-nya bacanya bukan MAPI Mall tapi MAPI Mall. Dari luar negeri juga ada, pokoknya ya berbagai macam e-commerce lah, you name it. Gue sebenarnya orangnya jarang belanja banget ya guys, cuma gue mau kasih rekomendasi, ada beberapa ternyata barang-barang yang lucu, itu harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya, maksud gue worth it lah ya. Dan itu gue mau tunjukin hasil belanja di rumah aja, dan dengan kondisi ya gue ya, kondisi kanker gini. Inilah barang-barang yang kayaknya menunjang produktivitas, sama yang kalau misalnya memang sesuai dengan keinginan hati itu bikin gue seneng gitu. Kalau misalnya bikin seneng, pikiran happy, itu tuh kankernya makin gak berasa gitu. Tapi guys, jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan di like videonya, karena subscribe kalian sangat berarti banget buat gue. Thank you banget guys. Nah, jadi belanjaan gue tuh sebanyak ini. Aduh, gue harus kesini dulu. Terus, udah jatuh. Sebanyak ini, terus habis itu ini tuh yang kecil-kecilnya juga. Ini, aduh sampai jatuh, mohon maaf ya. Untung ini sih masih sampai kejingan semua, jadi nggak apa-apa kalau jatuh-jatuhan. Terus ada ini nih, wow. Ini isinya apa? Coba, aduh. Ya. Ini tuh ada berapa ya? Ini aja belum nyampe semua sih sebenarnya. Ya pokoknya banyak lah. Ini ada lebih dari 10 paket. Dan ayo kita buka bersama-sama. Ini kelihatan gak sih paketnya? Mungkin harus agak sini ya. Nah ini nih. Terus ini ada yang gede. Ada yang gede ini. Ada yang dari luar negeri juga. Tapi yang dari luar negeri, gara-gara corona gini, ada yang gua udah pesen dari bulan Maret, baru nyampe sekarang bulan Juni, butuh waktu 3 bulan. Itu biasanya normalnya like cuma maksimal 2 bulan lah ya. Biasa gua belanja online dari luar negeri, itu udah maksimal banget 2 bulan. Itu pun biasanya 2 bulan kalau misalnya ada something yang ketahan, either belanjaan gue tuh lebih dari amount pajak dan segala macem, jadi gua harus bayar pajak kantor pos, atau masalah nyangkut di mana. Cuma dalam keadaan biasa sih, biasa 2 minggu, 3 minggu aja tuh udah maksimal banget, udah nyampe gitu ya. Dan 2 bulan itu pokoknya kalau ada masalah, kalau ada sesuatu itu pasti 2 bulan. Cuma ini pertama kalinya 3 bulan belanja online di luar negeri, itu pengalaman seumur hidup sih. Again, thanks kepada keadaan saat ini. Jadi langsung aja kita buka satu-satu. Gue butuh gunting, mana ya guntingnya? Tadi sekitar sini tadi guntingnya. Oh ini nih. Oke. Ini dari Gramedia isinya. Buku. Ini komik semua. Jadi yang jelas lebih dari 10 komik. Ini apa sih? Conan juga ya, ada Yu-Gi-Oh. Nih gue suka Yu-Gi-Oh. Dragon Ball. Ini gue harus begini-begini gak sih? Kayak review apa gitu. Ini kelihatan kan ya? Oke. Ini ada juga yang udah lama nggak keluar tuh di Indonesia. Gue suka banget dulu komik serial misteri ya. Nah ini nih kayaknya serial misteri juga nih. Nih ini serial misteri Jeng. Kelihatan ya? Oke. Kalau komik tipe gue itu biasanya yang kayak shonen ya. Jadi yang ya superhero gitu lah. Gue demennya dari dulu superhero. Ini kayak kalau tahu ada My Hero Academia, sama tadi kan ada Dragon Ball. Terus ada serial misteri gue juga suka. Terus yang kayak ini pengarangnya yang gambar One Punch Man, kurang lebih begitu semua lah. Dan komik ini ya, menurut gue investasi yang sangat ini sih buat gue. Jadi memang ini yang gue beli komik fisik karena gue memang masih sukanya yang fisik. Memang sekarang bisa dibeli secara digital dan itu lebih hemat tempat, lebih hemat biaya juga. Cuma gue kalau baca dari dulu ya, baca scanlation gitu, gue kurang nyaman. Dan ini duduknya juga kurang nyaman. Nah, jadi gue kurang nyaman baca yang gitu. Dan lagi kalau misalnya kita abis kemoterapi dan waktu lagi kanker itu kan suka kayak pusing gitu ya. Dan kadang-kadang ada penyakit remeh lainnya. Itu kalau misalnya terlalu lama kita berhadapan dengan layar blue screen gitu, I mean kayak yang
kayak layar HP, layar tablet gitu ya, itu kan memancarkan sinar biru ya, itu mata cepet lelah gitu. Jadi gue memang lebih prefer komik-komik yang fisik kayak gini. Dan ini enak ya, maksudnya kan nggak tergantung baterai, dan kitanya juga matanya akan lebih, menurut gue sih akan lebih nggak capek ya, asal pencahayaannya lebih cukup. Dan ini gue sering banget, jadi kalau misalnya pas lagi kemo ini gue bawa komik-komik ini, karena kan gue juga abis kemo biasanya lemes. Terus waktu lemes itu juga tetap ada kadang-kadang nggak bisa tidurnya, ada mungkin momen bosannya juga, nonton TV juga mungkin gak mood, ya gue doyan baca gitu. Dan gue lebih pilih baca begini-beginian ya dibanding novel, karena ya gue lebih suka yang bergambar begini lah. Oke, kita lanjut. Ini paket dari Jerman, kelihatan ada Jerman ya. Padahal gue nggak ngerasa order sesuatu dari Jerman. Ini isinya apa ya? Mari kita lihat aja. Oh, ini mah pesanan gue dari Australia. Tapi ini nggak penting, jadi udah nggak usah dibahas. Kita ke selanjutnya. Ini gimana sih bukannya? Sebenarnya gue tuh ya kebiasaan kalau online gini suka sok-sok nggak mau ngerobek. Jadi gue sok-sok nggak mau rusak gitu loh. Tapi bener-bener rusak juga. Nah kalau ini, nah ini gue beli nih. Bagus kan nih? Oke. Ini merek Mango. Nanti kalau yang baju-baju gini, setelah gue buka akan gue coba karena harus sambil berdiri. Nah ini yang dari Mepi Mall. Kayak meja pantai gini. Ya lucu nggak? Menurut gue sih bagus ya, lucu nih. Ukurannya pas. Kemudian ini juga bahannya tuh enak, dan gue belum pernah punya yang kayak gini sebelumnya, serius. Oke. Oh kalau ini, nah ini. Oke. Tapi ini belum di emboss sih, karena kan store-nya belum buka ya. Jadi ini nanti kalau store-nya udah buka, tuminya udah buka, baru bisa di emboss di tuminya. Capek juga ya, cuma unboxing doang. Untuk memberikan kebahagiaan. Aduh, sini belanjaan, situ belanjaan. Selanjutnya ini dari, ini namanya Batswear. Ingat gue beli pakaian olahraga ya. Ini dia pakaian olahraga. Oke, jadi ini lucu nggak sih, ada kayak kantong robeknya gitu, kelihatan nggak ya? Nah jadi ini gue beli pakaian olahraga karena memang suka kekurangan pakaian olahraga ya. Jadi kan gue memang sering workout nih. Workout itu kayak seminggu minimal gue 3 hari. Iya, minimal 3 kali maksudnya. 3 kali ya, 1 kali dalam 1 hari. Nah itu bisa 4 hari juga, atau bahkan 5 hari dalam seminggu ya, itu kalau lagi on fire banget. Nah itu gue kekurangan pakaian olahraga. Dan itu kan gue sering kayak, kalau gue keringetan tuh kayak ambiar banget tuh, kayak keringetan banget seringnya tuh. Jadi pakaian-pakaian yang olahraga yang udah di rumah itu udah sering banget gue pakai. Jadi udah ada beberapa yang memang ya udah jadi kayak agak longgar gitu, dan size-nya juga udah beda dengan yang gue kan dulu lebih gede ya. Jadi ini gue beli, nanti kita coba juga ini. Oke, sekarang kita coba. Nah ini yang dari Batswear. Bagus nggak? Jadi ini baju olahraga yang tadi gue beli, belakangnya ini tulisannya ada swag guide, terus habis itu ini ada detail jadi kantongnya robek ini, dan bahannya ini juga enak dan pas juga di gua ukurannya, sellernya juga baik, jadi ini gua rekomen ya, langsung aja ke store-nya. Ini lucu, ininya alamatnya tuh kayak tulisan tangan gitu. Oh dia pakai kertas bekas nih, oh ya bisa juga. Nah, oh ini sih, ini gelang lucu-lucuan ya. Nah, gue accidentally aja ngeliat, terus habis itu biasalah kan kayak ada barang rekomendasi gitu. Terus gue lihat ini kok lumayan lucu juga gitu kan. Nih, ininya. Nah, ini kelihatan nggak? Ini murah loh, cuma nggak nyampe 50.000.
Terus habis itu coba aja langsung kita pakai. Nah, muat nih. Ini lucu nggak? Ini terus ada aksen ininya nih, hiasan-hiasan ininya. Nah, gini ya. Nah, kalau gue bilang sih lucu juga ya. Gue harus giniin nggak sih? Nih gini. Ya, kalau gue bilang sih lucu ya. Ini nggak nyampe 50.000, 40.000 sekian kalau nggak salah. Ya, lumayan lah. Ini dari Optikalisa. Ini sih kacamata gaya. Jadi buat kacamata ini ya, gue itu dari dulu emang suka pakai kacamata gaya doang. Gue sebenarnya matanya nggak tahu kenapa sih, ada minusnya memang, cuma gue nggak pakai rutin tiap hari gitu ya kacamata, gara-gara memang minusnya ya kecil aja gitu. Jadi biasanya gue kalau pakai kacamata tuh kacamata gaya aja. Dan ini gue udah kehilangan kacamata waktu di New York. Gue ingat banget waktu tahun lalu tuh April sampai Mei 2019 itu kan gue di New York. Nah itu waktu di pesawat, ada nih di video sebelumnya gue di pesawat itu, bahkan gue masih pakai, lihat deh di video ini gue tuh masih pakai literally gitu. Terus begitu gue turun di JFK itu, seingat gue kayaknya gue juga masih pakai. Tapi di airport itu kan agak ribet ya, jadi kan gue ambil bagasi lah dan segala macamnya. Dan waktu itu gue dijemput teman gue. Teman gue pun waktu nyampe city itu tuh kayak, kan gue nanya, loh kacamata gue mana ya Zadi? Terus habis itu teman gue yang ngejemput itu agak nggak inget juga apakah waktu gue di JFK itu gue pakai kacamata apa enggak. Nah waktu itu kita tuh buru-buru, kenapa? Gara-gara waktu teman gue ini kan langsung ngejemput, dan waktu itu tuh election day-nya pemilu di Indonesia gitu, dan untuk yang di luar negeri itu bisa milihnya di tanggal itu gitu, di April. Waktu gue nyampe itu hari terakhir boleh milih, sementara kan kalau dari Jakarta ke sana itu kan 24 jam sendiri. Jadi gue tuh kayak literally buru-buru, gue nyampe JFK tuh di bandaranya itu tuh siang, terus ditungguin tuh sampai di embassy-nya situ, kalau nggak salah cuma sampai jam 6 sore. Jadi waktu gue nyampe tuh siang, buru-buru lah itu ke situ, ke tempat electionnya. Moga-moga gue masih simpen ya videonya. Dan itu ternyata begitu nyampe sana udahlah mepet, ternyata antriannya masih panjang banget, nggak jadi kan. Nah waktu nggak jadi itu baru gue kayak lebih meraba-raba, loh mana ya kacamata gue gitu. Nah jadi dari tahun lalu itulah gue lupa terus untuk beli kacamata, dan sekarang baru beli lagi. Ini gambling sih. Tadinya kan gue mau beli langsung ya, cuma waktu gue lihat online ada yang lucu juga nih, dan kayak cuma kacamata gaya kan. Nah ini murah banget, ini sumpah cuma 25.000. Jadi kan gue pikir kayak kalaupun fail kayak ya udahlah gitu. Dan gue lihat sih dari reviewnya tuh bagus-bagus ya. Jadi 25.000 ditambah ongkir tuh sama asuransinya, kemasalah pengiriman itu tuh cuma 35.000. Nah kita lihat ya, ini worth it apa enggak. Nah ini kacamatanya sih sebenarnya agak beda dengan kacamata gaya yang dulu gue punya. Nah bagus nggak? Kalau kata gue ya beda gaya sih sama yang dulu gue punya ya. Yang dulu gue punya nih kayak gini nih. Ya beda kan? Tapi lucu juga sih, sumpah ini worth it loh untuk cuma 35.000. Dan gue biasa sih kalau beli kacamata gaya kan gue harus coba dulu ya. Cuma ini gambling aja sebenarnya, dan gue rasa sih bagus ya. Ini juga pas gitu di sininya, nggak apa sih, kan ada yang kayaknya terlalu neken atau apa. Nah ini pas nih ukurannya. Selanjutnya kita punya ini nih, another from Meti Mall. Jadi yang kalau orderannya cancel itu gue nggak tahu ya. Itu stoknya sih masih ada di aplikasi, cuma nggak tahu kenapa ke cancel mulu. Nah kalau yang ini sih yang berhasil gue order lewat Meti Mall. Sisanya sih gue yang shop from home. Nah jadi anehnya itu di aplikasinya itu juga stoknya sebenarnya masih ada, cuma order gue cancel aja gitu, nggak tahu kenapa. Akhirnya ya gue gunain yang shop from home aja deh. Oke. Nah ini dia. Ada lucu nggak? Jadi kayak ada patch-patchnya gitu nih. Gue sih belum ada ya denim jacket begini. Jadi dulu kayaknya udah pernah punya, cuma hilang. Nanti kita coba aja. Nah oke, ini tadi kita cobain yang ini ya, yang denim jacket yang ada patch-patchnya ini. Ini kacamatanya juga udah langsung gue pakai aja, keren. Nah ini
pas nih. Oh, ukurannya pas banget. Iya. Lucu sih. Lucu nggak? Gue bilang sih bagus ya. Ini ada detail-detail patchnya ini nih, gue suka. Jadi tadinya denim gue mau dengan jaket itu kan sebenarnya versatile banget ya. Jadi gue pengen beli yang sebenarnya polos aja gitu biar bisa di mix and match-nya gampang. Cuma ternyata ini lucu juga nih, ada patch-patch kayak gini. Kayak maksudnya ada signature-nya gitu loh. Dan masih gampang kalau mau di mix and match. Gimana menurut kalian? Nah ini detail-detail patch-nya ini kayak gini nih, gue sih suka nih. Kalau ini bisa dicek di Mappy Mall ya. Ya, tadi gua minum dulu. Aduh. Ternyata buka barang karena sumpah, karena terbiasa tidak belanja. Gua keblinger sendiri kalau sekalinya datang barang yang banyak begini. Aduh. Ini gua juga belanja gara-gara memang butuh ya. Gua udah lama banget nggak belanja. Terus kayak begitu sekalinya kepikiran belanja ini, belanja itu. Jadi kayak kepikiran, oh iya yang ini kan gue waktu itu belum jadi belanja. Ini apa lagi kok basah sih? Sumpah ini kok basah. Gue yang ini susah. Aduh. Oh kalau ini mah. Oh kalau ini skincare. Ya karena gimana pun ya guys. Oh ini gue sekalian cerita. Jadi karena kanker kulit gue tuh jadi super dry. Wih kayak merek ya. Tapi ini maksudnya kayak super kering. Bahkan pernah yang digaruk tuh berdarah. Jadi aduh sumpah deh gue aja ngelihatnya tuh agak disturb ya. Jadi gue nggak mau display di sini kondisi kulit gue seperti gimana gitu ya realnya. Karena itu benar-benar gue aja ngelihatnya sendiri kayak aduh gimana sih. Yang ada malah makin gatel. Tapi itu semua disebabkan oleh kanker dan obatnya gitu. Jadi gue memang semenjak itu agak lebih memperhatikan kulit gue tetap harus lembab dan untuk perawatan wajah juga gue nggak sembarangan. Jadi skincare itu dan perawatan kulit gue sangat butuhkan. Kalau ini karena meskipun kita di rumah aja tapi tetap harus wangi. Jadi ini sih isinya sih ya kalau ini mah udah tau lah ya, pokoknya terkait dengan wewangian lah. Jadi meskipun di rumah aja kita tetap harus wangi. Nah kalau ini ya benar ini converter nih. This one bonus botol serbaguna cocok untuk hand sanitizer lotion. Wah makasih loh sellernya nih, bonus botol serbaguna kelihatan nggak? Aduh gue repot ya tiap kali itu harus ke situ. Jadi ini gue beli kayak konverter kebalik. Jadi ini gue beli kayak konverter gitu nih, karena kan dari USB. Jadi iPad Pro itu sekarang pakai USB-C, kemudian iPhone gue itu pakai Lightning. Jadi makin nambah kerjaan aja, banyak banget konverter yang harus gue beli. Nah, ini botol serbaguna. Terima kasih loh sellernya bikin botol serbaguna gini. Ini bisa untuk lotion atau sanitizer gitu ya. Thank you. Kalau ini nih, wah gila ini Tokped banget ya nih. Hijau. Nah hijau menyala gini, ini tuh dari bawang. Jadi seperti yang tadi gue bilang, device gue itu, bahkan gue ada kan satu device lagi gue yang Android. Jadi makin yang Android sih nggak rese ya. Maksudnya nggak terlalu harus pakai konverter ini, konverter itu. Nah ini nih Apple itu memang ribetnya dia harus banyak konverter, jadi gue beli lagi deh beberapa ini beda. Nah ini konverter nih, nah ini temennya yang tadi nih. Nah ini harga-harganya konverter ini gue memang nggak beli yang original Apple-nya lagi ya, karena harganya itu tuh udah nggak diajarin sopan santun gitu loh kalau harganya yang original Apple. Tapi ini gue beli yang merek-merek yang memang ini kan namanya juga konverter ya, ini nggak ngerusak. Jadi bukan kayak kalau misalnya charger itu gue rekomend tetap beli yang original. Tapi kalau yang kayak gini-gini nih yang hanya konverter ya memang tetap mungkin original itu punya kualitas tertentu yang nggak dimiliki oleh yang lain. Tapi ini bukan berarti barang KW ya, ini tuh lebih ke merek lain. Jadi kayak kan sering ada merek kayak Anker, Aoki, Rinke, kayak gitu-gitu. Nah ini yang gue beli adalah merek-merek kayak gitu. Sebelumnya sih gue udah pernah beli ya, cuma itu ternyata kurang konverternya ini. Jadi gue beli yang bisa dilihat ini ada USB-nya nih 2 nih, kelihatan nggak ya?
pokoknya ini ada USB-nya 2. Jadi kan kalau yang original aja itu USB-nya tuh cuma satu, yang USB-A-nya terus sama USB-C. Jadi kayak 2. Nah, kalau ini ada langsung 3. Jadi gue butuh kemarin itu karena langsung suka ribet kalau misalnya cuma satu doang USB-A-nya. Jadi ini gue beli lagi, dan ini tuh rata-rata harganya nggak nyampe 200.000, ketimbang kalau konverter original tuh ada yang 500.000, bahkan kalau yang buat iPad Pro itu sampai 1 juta. Jadi kayak gue wassalam lah untuk konverter doang, gue mendingan beli yang merek lain tapi yang gue udah tahu jaminan kualitasnya itu juga oke. Selanjutnya dari distributor produk ori. Ini tuh apa lagi ya? Oh iya, nih konverter. Ini kelihatan nggak saking kecilnya dia. Nah, ini tuh kalau yang ini original. Kenapa? Karena kalau yang konverter ini nggak terlalu jauh beda harganya, dan gue waktu itu sebenarnya punya waktu bawa anak iPhone X. Jadi ini tuh Lightning tuh headphone jack ya. Jadi yang apa standar 3,5 itu. Karena yang iPhone 11 Pro itu di paketannya nggak ada ini. Anehnya waktu iPhone X sih ada ya konverter ini, tapi waktu iPhone 11 Pro nggak ada. Jadi terpaksa gue beli, dan ini originalnya masalahnya nggak seberapa mahal dibandingin yang ya kayak KW-KW-nya atau merek lainnya. Jadi gue mendingan beli yang originalnya aja. Yang ini dari Trinity Store. Oke. Oh, kabel-kabel lagi. Gue anaknya banyak kabel ya. Jadi kalau ini kabel audio ya. Ini jadi kalau kalian butuh, kayak gue udah mulai consider ini audio splitter, karena misalnya audio splitter itu butuh kalau misalnya jacknya cuma satu, cuma kalian butuh untuk input suara dan output suara. Jadi gampangnya untuk mikrofonnya kalian butuh, sama untuk ngedengerin buat monitoringnya butuh. Jadi ini gue beli audio splitter juga. Nah, ini sambungan yang tadi juga. Ini harganya juga nggak mahal, kayak cuma 40.000, dan itu juga mereknya kayak Sinis, Aoki, Anker yang gitu-gitu. Nah, kembali ke barang yang besar. Ini nih. Iya. Ini yang gue paling excited dari Triple S Music. Nah, dari namanya ya, Triple S Music kan? Ya, Triple Tree Music, I'm sorry. Nah, ini pakai gunting lagi deh. Packingnya aman banget, sumpah. Gue demen nih seller-seller begini. Nah, ini dia. Jadi ini, di dalamnya ada lagi. Oke. Ada lagi? Nggak ada kan? Oke. Nah, ini tadi apanya sih? Oh, kartu garansi. Jadi nih gengs, aduh ini nggak usah diginiin. Oke, jadi ini adalah Scarlett Solo Studio. Moga-moga ini meningkatkan kualitas audio di video gua secara mumpuni. Yay. Nah, itu tadi mikrofonnya. Kali ini yang arm stand-nya ya. Jadi yang kalau kayak youtuber kece itu loh. Jadi kan ada yang mic stand yang berdiri. Terus kalau yang ini tuh biasanya yang buat di meja-meja itu. Kita buka aja. Yeay, ini dia. Nih, nanti dia kayaknya bisa di-adjust gitu-gitu deh. Nah kan ini bisa di-adjust, jadi nanti ini diletakin kayak di meja gitu. Terus nanti habis itu mic-nya juga mungkin ditaruh di sini. Terus nanti ya udah kayak youtuber yang kece itu loh. Nah, masih berkaitan juga sama yang tadi. Ini tuh dari Brandos. Nah, bentuknya pipi gini, yang bisa nebak nggak kira-kira apa nih? Ya, ini adalah pop filternya. Jadi ini pop filternya itu nggak termasuk di yang tadi gue udah buka. Ini nggak termasuk ada di sini. Dan ini jadi gue nanya sama teman-teman gue yang memang udah berkecimpung lebih awal dan lebih ahli ya di dunia beginian, di dunia suara gitu ya. Jadi mereka memang menyarankan untuk membeli ini juga supaya lebih bagus nanti direkamnya. Lebih bagusnya tuh dalam artian kan kalau nggak pakai ini jadi saya sering kerekam suara anginnya gitu loh. Oke, kayaknya udah semua nih. Lebih dari 10 paket udah gue buka, dan ternyata membuka itu, unboxing itu agak cukup lelah ya. Sebanyak ini gue biasanya paling kayak cuma 1, 2, dan itu pun kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ini sekalinya udah tuh blok gitu ya.
Jadi karena semua barang ini datang di waktu yang hampir bersamaan, jadi gue ngide aja bikin video unboxing sebanyak ini belanjaan kekalapan gue saat di rumah aja. Dan mayoritas sih ini gue beli itu memang ada beberapa yang nutrisi untuk hati, jadi kesenangan semata. Ada juga yang memang benar-benar butuh, ada yang gue anggapnya seperti investasi gitu ya, bukan berarti investasi yang akan naik nilainya, bukan kayak gitu. Cuma kayak tadi Focusrite Starlight Studio itu sebagai investasi jangka panjang untuk home recording gitu, karena kan gue memang sering ngerekam video YouTube sekarang. So itulah dia haul gue di berbagai e-commerce di dunia ini ya sih. Ya mayoritas sih di Indonesia kayak Tokped, Shopee, ya you name it lah. Ada MAPI Mall dan gue sebenarnya agak nggak rekomen ya kalau MAPI Mall ini. Kenapa? Oke, MAPI itu brandnya tuh gede banget, tapi menurut gue ini servisnya kurang memuaskan. Dan saran gue kalau mau beli barang-barang MAP, mendingan yang kayak shop from home aja deh. Jadi kalau di aplikasinya ini sering kayak, gue aja udah beberapa kali kayak ke cancel sendiri gitu. Terus mau bayar itu juga susah. Mau bayar. Sumpah gue ini mau ngebayar barang yang mau gue beli, tapi itu susah. Jadi mendingan, kan sekarang ada tuh kalau barang MAP yang kayak di mall tertentu ya, misalnya Kokas atau misalnya PI atau GI misalnya, itu kan ada nomor WA-nya masing-masing store itu. Mendingan kontak itu aja, sumpah. Menurut gue sih kalau untuk barang-barang MAP dan kan garansi asli ya kalau misalnya dari merekanya langsung atau kayak dari MAP Imo, karena kadang-kadang kalau untuk brand-brandnya mereka gue cari di e-commerce lain, apalagi di e-commerce lainnya itu bukan official store, kan gue agak ngeri-ngeri sedep ya ini original apa enggak gitu. Nah kalau lewat situ kan udah pasti original juga, cuma sekali lagi gue saranin app-nya itu tuh agak kurang bagus. Jadi mungkin bukan masalah di merekanya juga, tapi mungkin di app-nya nyangkut atau gimana gue nggak tahu. Tapi yang jelas sering banget ke cancel ordernya, pembayaran itu juga susah, begitu udah dibayar juga cancel. Dan kalau nggak percaya lihat aja deh Instagramnya. Bukan cuma gue yang ngalamin ini. Jadi gue saranin mendingan lihat aja katalognya, hubungin nomor WA-nya, udah deh, belanja dari situ aja udah. Gue bilang in this time being nggak usah lewat aplikasinya. Mungkin nanti kalau misalnya mereka udah rilis yang updatean terbaru, misalnya bak-bak itu udah diberesin, dan akan gue lihat ya review-review di Instagramnya, kalau udah nggak banyak lagi yang berisik, berarti mungkin aplikasinya juga udah bener. So that's it for today. Thank you for watching. Stay safe, stay happy, and bye-bye.